pimpinan Ma'had Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif Amasangan, Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Guruta Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa Benteng. Yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti satu acara, yaitu keberangkatan tausiah dalam rangka keberangkatan Ananda Abdul Basit Asri Kasman ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menganjurkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, marilah kita memulai acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Asriani Abu SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Sohibul Bait oleh Andre Gurta Haji Muhammad Asri Kasman LC. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi mujtaba, amma ba'du. Yang kita hormati, banggakan serta muliakan Elena Andagrota, pembawa tausiah pada sore hari ini. Beliau adalah ketua ikatan alumni Cendekiawan Timur Tengah Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga sebagai wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Makassar. Semoga sehat selalu. Profesor Dr. Kiai Haji Andi Adrus LC.MA. Beliau adik kelas saya di Kairo, tapi saat ini beliau sudah antara langit dengan bumi dengan saya. Barusan beliau dari Mamuju mungkin menyampaikan dakwah sampai di tempat ini jam 1 dan jam 3 dia harus berangkat lagi ke Makassar untuk dabi tugasnya, jadwalnya nanti malam. Sehat selalu, Ustaz. Sehat selalu. Yang kita hormati, kita banggakan kalau pada kesempatan ini mewakili, semoga kali-kali berikutnya justru beliau yang diwakili. Ustaz kita Bapak Ustaz Bahtiar mewakili Bupati kita Kabupaten Sidendel Rampang. Nanti beliau yang sampaikan kenapa Pak Bupati tidak sempat pada fotonya yang ada di depan.
yang kita hormati, kita muliakan Gurunta Ustaz Kiai Haji Abdullah Wahab LC sebagai pimpinan Ma'had Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Syarif di Amasana, Pindrang Timur, dekat perbatasan. Sehat selalu Ustaz. Kita hormati, kita muliakan Gurunta Al-Mukarram Ustaz Haji Suwadi Lagardi LC. Sehat selalu Ustaz. Ya, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Hurratul Wusta, yang mungkin sekaligus mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hurratul Wusta, karena kami undang keluarga besar Pondok Pesantren tersebut dan juga mengundang pimpinan, wakil dan seterusnya. Yang kami hormati kemuliaan pimpinan PT Al-Nafa Internasional Jakarta. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadwalnya kembali ke Jakarta hari ini, tetapi saya bilang ketua sarana pemerintah hari ini juga jadi banyak kita diisu. Beliau mengiyakan. Beliau ini saya sama-sama di pesantren dulu, kakak kelas saya. Jadi kalau Pak Profesor, adik kelas saya di Kairo, lebih lagi adiknya lagi Pak Yus. Yang kita hormati kemuliakan wakil pimpinan Pondok Pesantren Gurunta Faisal. Kita hormati, kita muliakan, banggakan orang tua kita. Iya, mungkin semua yang hadir di sini tidak ada yang tidak kenal Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muiz KM. Beliau adalah tokoh agama dijangankan Kediri Panjaitan. Beliau adalah tokoh Kabupaten Sidrap, malah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Labuan kemana-mana, mengantar masyarakat Sidrap untuk kepentingan tertentu. Kemudian Bapak Kepala Kelurahan Kediri, terima kasih. Tadi pagi kami rapat pertemuan di kantornya, sekarang ada lagi di sini. Saya hormati, saya muliakan petugas SARA Kelurahan Kediri, Desa Kania, serta segenap tokoh yang sempat hadir. Ada juga saja teman-temannya Ananda Abdul Basit barangkali ada di sana, alhamdulillah. Kemudian ada juga dari Majelis Ulama Panjaitan sempat hadir. Selamat datang semuanya. Terlebih khusus kepada Ibu Majelis Taklim Safari Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Dapa. Jadi yang putih ini Ustaz, Majelis Ulamanya, Majelis Taklimnya Muslimat NU Kabupaten Sidin Dapa. Alhamdulillah, kebetulan sehari seperti ini setiap hari Rabu dalam setiap minggu melalui lampuan dari masjid ke masjid untuk salawatan seperti tadi dan diisi dengan pengajian. Alhamdulillah, sebagai isu dari Kabupaten Sidin Dapa bersedia rupanya hadir pada acara. Terima kasih Bu Ketua, kasih sehat selalu. Lepas kalian kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, saya ingin kembali kepada 43 tahun yang lalu. Apa peristiwa 43 tahun yang lalu? Bulan Juni 1982 ya. Bulan 6 1982 saya tamat di Pondok Pesantren Al-Hurratul Wusta Benteng. Pada awal bulan Agustus di tempat ini agak ramai dengan datangnya Gurunta Al-Maghfurilah Kiai Haji Muhammad Yusuf memberikan tausiah dalam rangka keberangkatan kami ke Kairo. 40 kali tahun ya, itulah sehingga saya kemarin mengatakan
Mudah-mudahan 43 tahun lagi yang akan datang Anda akan seperti yang terjadi pada saat ini. Jadi 43 satu abad entah apa yang akan terjadi di saat itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka sidanganna wattiro, tidak ada Pak Bupati hadir, tidak ada Guru dari Makassar. One man show Sididina Guru Tawattir yang merupakan panutan kita sempat datang memberikan tausiah di tempat ini. Hingga ada mau ke sana, maka dalam dia masa rembok mupolean ni ulawang, ajak mempancing cicingin, ajak mempancing rantai, ajak mempancing botol. Ulawang malu tolong panisu. Sebab panu-panu orang pemasreng boleh mula warna cicing dia nak potong betawi. Iko potong boleh dia nak rantai betawi. Luas sekali pengertiannya bapak-bapak sekalian. Itu yang terniang di kami pada masa sebelum kami berangkat ke Kairo. Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan adanya perbedaan 43 tahun yang lalu bisa nampak juga perbedaannya nanti. Materi itu tepuk kali utero minggu jadi mampak buat tiba di Kasau ramai ketika itu saya ingat sekali. Jadi mungkin tadi yang hadir di sini tidak itu kan aku tahu materi ini mampak buat tiba aja sering mata roh tidak. Hanya saya sampaikan perbedaan yang lalu itu dengan yang sekarang. 43 tahun yang lalu inilah yang berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. 43 tahun yang akan datang paling tidak kita tunggu apa yang Anda wujudkan dalam hidup ini. Pas kalian saya hormati, saya muliakan, ibundanya telah mendahului kita kembali ke rahmat Allah kurang lebih 7 tahun yang lalu, dan kurang lebih 5 tahun yang lalu saya didampingi oleh istri saya yang tercinta dan selalu membersamai Abdul Basit bersama dengan anak-anak yang lain. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada kita semua bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang ada di depan kita ini fotonya, sudah lain alamnya di sana bersama dengan yang ada di depan kita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya yang ada di depan dan berkah hidup ini ke depan bersama dengan yang ada sekarang. Ila hadhihi niyah wa ala niyatin salihah syai'illahi al-Fatihah. Bapak sekalian, saya hormati sekalian, terima kasih Bapak Bupati menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua, terlebih khusus terkaitan dengan rencana keberangkatan anak kita Abdul Basit Asri Kasman. Basit, Pak Muiz sudah memberikan kepanjangan Basit baca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Ya Roh alim alim, wah luar biasa itu kalau kata-kata pas. Kenapa Abdul Basit? Kalau yang dari Mesir itu tidak ada yang asing bagi kalau kita sebuah Abdul Basit. Panggilan dan nama sebut dia terkenal. Jadi saya kasih nama Abdul Basit. Di Indonesia ada namanya Abdul Samad. Kalau yang pengaji itu Abdul Basit Abdul Samad. Jadi pengaji, katona pengaji terkenal lada, katona Abdul Samad. Jadi mudah-mudahan nanti 43 tahun yang akan datang paling tidak ada Abdul Samadnya, Abdul Basit Abdul Samad pengajinya, ada juga Ustaz Abdul Samad sebagai panutan kita pada saat ini.
Insyaallah, terima kasih Pak Bupati menghadiri sekaligus sekilas Guru Tak dan meninggalkan tempat ini pada pukul 3 kurang lebih. Terima kasih Guru Tak. Mau silang pedolang pada maran luka sadi kedapakan ke Guru Tak perjumpaan. Terima itu silang pedolang panai ini mingkalingi maka kalau masih pada binyaran naru Guru Tak makada elok masih kulainya tidak bisa saya lupakan untuk sampai sekarang Bapak sekalian. Terima kasih Guru Tasabullah mendoakan kita semua nanti. 2 tahun itu si Abdul Basit si Bawar pesantren yang Masangan 4 tahun bersama Guru Tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil istiqamah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Sohibul Bait Alena Gurta Haji Asri Kasman LC, yang saya hormati, yang saya muliakan Lena Gurta Ketua ICAT, Ikatan Alumni Cendekiawan Timur Tengah, yang sekaligus juga Wakil Rektor 2 UIN Makassar, Alena Profesor Dr. Kiai Haji Andi Idris LC. Yang saya hormati, yang saya muliakan Alena Gurta Haji Abdullah Wahab LC MA. Saya sudah lama kenal beliau, merupakan pimpinan pondok di Amasangan. Kemudian Gurta Ketua Pondok Pesantren, Mengelola Pondok Pesantren Harwatul Usqa, ya. Kemudian Alena Gurta, pimpinan PT Annaba Pusat Jakarta. Alena Tumatota, selamat datang Pak Haji. Ya. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara-saudara saya, anggota Majelis Ta'lim Aisyah NU, Muslimat NU. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengundurkan diri menjadi anggota BKM, Ketua BKMT Kabupaten Sidrap. Tapi sampai sekarang tidak diterima pengunduran diri saya. Jadi mengembang sekarang ini belum ada ketua. Tapi nanti kita kondisikan, ya. Jadi mudah-mudahan ketua BKMT nanti yang baru perempuan lagi, jangan laki-laki. Banyak rintangannya. Saudara-saudara semua yang saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama Guru Gurta, kemudian jamaah, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Kabupaten Sidrap, oleh karena beliau sebetulnya berniat, berkeinginan untuk hadir menyampaikan beberapa pesan dalam rangka pelepasan dan pemberangkatan anak kita Abdul Basit. Tapi karena ada acara yang bersamaan di Makassar yang tidak kalah pentingnya untuk urusan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidrap, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami, ya, selaku staf ahli bidang pembinaan masyarakat, untuk mewakili beliau. Yang namanya mewakili, ya, cadangan. Tapi
saya berprinsip bahwa yang namanya cadangan itu seperti kalau dalam sepak bola, kalau dia sempat masuk lapangan bisa juga memasukkan bola ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya ini tidak mengurangi kualitas atau makna yang kita ingin capai pada hari ini. Jemaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati Kabupaten Sidrap dengan Ibu Wakil Bupati, salah satu program unggulan beliau itu adalah ingin menjadikan masyarakat Sidrap sebagai lumbung ulama ya. Lumbung ulama. Ini wajar. Kenapa? Karena potensi masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Sidrap ini ditambah pondok-pondok pesantren yang cukup banyak, tambah pondok-pondok tahfiz yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya ya, ini cukup besar. Memang kalau kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang ini ya bermacam-macam ya. Ya. Kalau kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang ini, ya tentu kita sudah bisa menilai sendiri, ya. Nah, tetapi sekarang ini pemerintah kita telah menggalakkan pembinaan keagamaan mulai dari anak-anak sampai ya orang-orang dewasa. Ya. Ini berita pelepasan dan keberangkatan anak kita ini Abdul Basit ke Mesir, anak Nanda Gurupta Haji Asri Kasman, ini merupakan hal yang menggembirakan bukan saja masyarakat Sidrap, tetapi kami dari pihak pemerintah sangat mendukung sekali, sangat mensupport sekali ya. Kalau saya membaca anak-anak kita yang belajar di Mesir, di Madinah, kemudian di Mekah, ini sudah ratusan ya. Dan kita bisa bayangkan nanti kalau mereka ini kembali dan mengabdi di Kabupaten Sidrap ya, dan rata-rata mereka punya ilmu yang mendalam tentang agama. Bukan tidak mungkin kabupaten kita ini 4 tahun, 5 tahun yang akan datang menjadi lumbung ulama di Sulawesi Selatan, bahkan lumbung ulama di Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak Bupati. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya yang mewakili Bapak Bupati memberikan harapan yang sangat tinggi kepada Ananda Abdul Basit. Ya, kalau kita lihat artinya ya Abdul Basit Kenro Monro Turima Senna Papina Dina Tahu Ekoro sekitar. Nah, begitu kalau saya artikan ya. Jadi saya harapkan nanti Ahmad Abdul Basit ini ya, ada beberapa hal yang menjadi harapan pemerintah kita. Yang pertama, jaga nama baik keluarga ya. Jaga nama baik daerah kita Kabupaten Sidrap. Karena teman-teman kita yang berangkat ke sana ya, ada beberapa memang orang yang pernah dideportasi. Nah, itu sangat meluas beritanya ya. Jadi harapan kami jaga nama baik Kabupaten Sidrap. Ya. Jaga nama baik Kabupaten Sidrap. Usahakan ya selalu berdoa, niatkan dalam hati ya. Mungkin insya Allah 4 tahun sampai 5 tahun Ananda kembali mengabdi di Kabupaten Sidrap dan memperbaiki masyarakat Sidrap ini pada khususnya ya. Seperti juga harapan Guru Tanange
Asri Kasman LC, ya. Kita bisa bayangkan nanti 40 tahun lagi ke depan, ya, ada lagi generasi yang akan mencontoh beliau. Nah, kemudian yang kedua, kalau di Mesir itu ya sangat jauh perbedaannya cara kuliah kita di Indonesia. Ya. Rata-rata di Mesir menurut informasi Gurutta agak santai. Mungkin cuma 2-3 kali masuk dalam seminggu, selebihnya itu up to you, terserah kalian. Nah, terserah kaliannya ini kita garis bawahi Ananda. Gunakan sebaik-baiknya waktu yang tersisa ini untuk maksimalkan belajar. Ya, gunakan maksimal untuk belajar. Jangan sampai waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang negatif di sana. Ya. Karena dari awal ya Ananda sudah berniat berangkat di sana, insya Allah kembali sukses menjadi memperoleh gelar LC 4-5 tahun yang akan datang. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, Ananda harus selalu menjaga kesehatan. Ya. Memang produk-produk makanan di negeri orang itu agak beda. Tapi dari awal kita harus membiasakan, ya, membiasakan menjadikan makanan pokok. Ya, makanan pokoknya Mesir itu kita jadikan juga makanan pokok. Jangan selalu mau mencari makanan-makanan pokok yang kita makan di negeri kita. Ya. Kondisikan dengan makanan-makanan di sana supaya hal-hal itu bisa terbiasa sehingga memacu kita untuk senantiasa bersemangat untuk belajar di negeri orang. Ya. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan bersama anak kita ini Abdul Basit bisa mencapai prestasi yang maksimal dan kembali mengabdi di Kabupaten Sidrap dan menjadi ulama besar Kabupaten Sidrap. Saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena habis ini kami ada perintah untuk mewakili Bapak Bupati melaksanakan peringatan Natal. Ya, peringatan Natal di gereja Watampulu. Jadi kami harus kondisikan waktu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah oleh Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Andi Adrus LC.MA, Wakil Rektor 2 UIN Alauddin Makassar, dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Kepada Gurutta disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Sahibul Bait Kakanda Kiai Asri Kasman. Kakanda saya ini ma'ulullah matur. Beliau tamat 82, ternyata saya 89, jadi
cukup jauh, tetapi kalau dilihat dari muka lebih muda daripada saya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tetangga saya Pak Kiai Yusuf Ginting. Beliau ini di Mesir seperti orang tua saya. Waktu saya datang ke Mesir tahun 89, saya kan biasanya kita mencari rumah senior. Lalu rumah beliau di lantai 9. Saya memilih untuk tinggal di rumah beliau karena kebetulan di situ juga ada orang Sopeng namanya Zainuddin. Ya, sehingga saya memilih untuk tinggal di beliau. Banyak kenangan kami bersama dengan Kakanda Yusuf. Izinkan saya untuk bernostalgia sedikit. Dulu saya datang ke Mesir bersama 2 orang. Sahabat saya sangat akrab dengan Kakanda Yusuf Ginting. Bahkan kita bisa mengatakan beliau yang mengkafil teman saya itu. Tetapi saya dididik untuk mandiri oleh orang tua, sehingga izinkan saya untuk bernostalgia sedikit Bu ya. Saya bawa uang ke Mesir waktu itu hanya $300 Amerika. Sementara sistem makan kita ke Kakanda adalah belanja bersama, nanti di akhir bulan baru dibagi. Dan ternyata di akhir bulan selalu saya menombok karena saya remping sedikit belanja saya. Sewa rumah 50 pon, belanja biasanya rata-rata 150 pon. Dolar waktu itu di Mesir baru 280 pon. Jadi katakanlah kalau dibulatkan 300 pon. Nah, biaya siswa saya belum jalan, masih di kampung urusan. Jadi saya sudah hitung, kalau begini berarti saya hanya bisa bertahan 4 bulan di Mesir. Setelah itu tidak punya duit lagi. Tapi saya juga tidak mau terus terang kepada Kakanda Yusuf. Maka suatu malam saya masuklah ke kamar senior yang lain namanya Kak Nawid. Saya terus terang ke beliau karena saya tidak mau memberatkan Kakanda saya. Saya tahu beliau sangat orang baik. Kalau ada orang kesusahan dia pasti bantu. Tapi saya tidak mau memberatkan dia. Saya masuk dan jujur ke kamar Kak Nawid. Ini baru saya ceritakan. Beliau tidak pernah tahu. Ini baru saya ungkapin. Masuklah saya ke kamarnya Kak Nawid. Ini juga pembelajaran kepada Anda supaya harus belajar mandiri. Saya terus terang ke Kakanda Nawid, saya bawa uang $300. Kalau gaya hidup kita seperti ini, karena senior-senior berduit, saya hanya bisa bertahan 4 bulan dari sini. Bagaimana kalau daripada saya memberatkan Kakanda, saya makan sendiri saja supaya saya bisa bertahan hidup di Mesir. Itu Kakanda Nawid bilang, kalau itu dianggap baik tidak, silakan. Maka mulailah saya makan sendiri. Jadi nanti selesai semua kawan-kawan makan bapak dan ibu, tapi tidak ada yang tahu masalah saya, termasuk yang sudah tahu nih. Mungkin dia baru paham sekarang. Jadi nanti selesai makan semua bapak dan ibu, baru saya masuk ke dapur masak dan sepakai sedikit telur. Tapi telur itu 4 bulan 5 bulan saya makan seperti itu. Tidak tahu mungkin dianggap saya pelit oleh beliau, tetapi saya tidak mau menjadi beban. Lebih baik saya bertahan hidup dengan apa adanya daripada saya memberatkan beliau. Sampai suatu saat keluar dari saya dan saya bisa bertahan di Mesir sampai selesai masuk di Bus, dan saya serumah dengan beliau kurang lebih 6 bulan di lantai 9. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama-tama
Sering orang lupa untuk investasi orang. Banyak di antara kita hanya investasi harta benda saja. Sebelumnya akan hormat orang tua kita. Adinda saya pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huska bersama dengan wakilnya. Adinda saya Wahab pimpinan Pondok Pesantren. Dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, Ibu Majelis Taklim, Nahdlatul Ulama, saya di NU, wakil Surya, tapi saya terlibat dalam perdebatan PP hari ini. Saya diam saja. Bapak dan Ibu, banyak orang yang lupa investasi orang. Yang terpikir banyak orang investasi harta benda. Ada tanyanya, ada duitnya beli tanah, beli mobil, beli emas, tetapi lupa untuk investasi orang. Tapi alhamdulillah kakanda saya Ustaz Sri Kasman, di samping beliau investasi harta benda, pada saat yang sama juga beliau tidak lupa untuk investasi orang, dan ini mahal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sangat penting kita untuk investasi orang ini, dan itu tidak mengenal umur. Pernah suatu saat seorang ulama di Suriah dalam majelis pengajiannya itu menceritakan begini. Suatu saat ada penggali kubur di Suriah. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengantarkan seorang anak muda untuk dimakamkan, masuklah ke dalam kubur. Betapa terkejutnya ia ketika memasukkan anak muda itu masuk ke dalam kubur. Tiba-tiba ia melihat beberapa malaikat yang datang menjemput orang itu dan membawanya pergi, sehingga dia pingsan di dalam kuburan. Setelah dia sadar, dia naik ke atas, dia kejar itu ibu yang bawa anak itu, tapi dia tidak ketemu. Sebulan kemudian, ibu itu datang lagi, bawa lagi seorang anak muda meninggal, dimasukkan lagi ke dalam kubur. Kejadiannya sama dengan kejadian sebulan yang lalu. Ada malaikat dilihat akan jemput orang itu, lalu dibawa pergi, lalu dia langsung loncat naik ke atas dan kejar itu. Lalu dia bertanya, siapa gerangan dua anak muda yang ibu antar ke kuburan berturut-turut dalam sebulan ini? Kata ibu itu, yang pertama itu adalah anak saya yang menuntut ilmu pengetahuan, yang belajar. Artinya begitu pentingnya nama belajar. Ketika dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Malaikat yang datang menjemput dia di liang lahatnya. Terus yang kedua siapa? Dia bilang yang kedua itu adalah saudaranya yang membiayai itu adiknya. Dialah yang bekerja keras untuk biayai itu adiknya. Ternyata dijemput juga oleh malaikat. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah sengit untuk investasi terhadap anak-anak, dan jangan mengharapkan apa-apa terhadap apa yang diberikan kepada anak. Banyak orang yang kecewa dalam hidupnya ketika dia membiayai anaknya sekolah dengan mengharapkan apa-apa. Sebab boleh jadi nanti kelak ketika anak itu sudah berhasil, sudah menikah, lebih memperhatikan istrinya daripada kita orang tua. Tetapi kalau kita membiayai anak kita sekolah dalam keadaan ikhlas, tidak pernah kita merasa menyesal, karena kita melakukannya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah di samping investasi orang bagi kita, juga pada saat yang sama adalah investasi untuk akhirat kita. Karena itulah kemudian menjadi amal jariah bagi kita, bisa mendoakan kita dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, tidak perlu sebenarnya saya cermati ke kanda saya, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak perlu kita terlalu khawatir terhadap anak-anak kita.
dalam rapat yang lalu juga saya sampaikan kepada orang tua atau santri yang mau berangkat anaknya, tidak usah terlalu khawatirkan anaknya, karena masalah masa depan itu tidak ada satupun orang yang tahu. Masa depan itu adalah sirrun min asrarillah, rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan. Malaikat tidak tahu tentang masa depan, Nabi tidak tahu tentang masa depan, jin tidak tahu tentang masa depan. Oleh karena itu, jangan kita menghabiskan energi kita untuk berpikiran macam-macam terhadap anak yang kita sekolahkan jauh. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya, karena tidak ada orang pun yang tahu tentang masa depan. Bahkan boleh jadi anak-anak kita itu justru jauh lebih banyak rezekinya berbanding dengan kita. Banyak orang-orang di kampung yang membangun rumah untuk anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya yang pergi belajar mendapatkan rezeki yang banyak, membangun istana di perantauannya, lalu rumah yang dibangun, yang dipersiapkan untuk anaknya di samping rumahnya itu justru lapuk dimakan anaknya saja. Oleh karena itu, kita melepaskan anak kita dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat contoh dalam kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika melepaskan anaknya Nabi Yusuf dan dia bersandar pada saudara-saudaranya yang hebat-hebat itu, lalu kemudian tidak kembali anaknya. Dijual anaknya ke Mesir. Tetapi ketika kemudian bapaknya melepas Benyamin, lalu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan Benyamin, seluruh anak-anaknya justru kembali bersatu dengan dia. Ini pentingnya kita menyerahkan sepenuhnya anak kita untuk pergi belajar. Kita cukup melalui sunnatullah, kita cukup mendoakannya, mengirimkan keperluan-keperluannya selama itu kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam orang menuntut ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki baginya. Dan itu bisa dilihat banyak orang tua yang ketika dia menyekolahkan anaknya berlimpah ruah rezekinya. Begitu selesai semua anaknya, kemudian rezeki juga kemudian berkurang. Banyak orang yang berani untuk mencoba melakukan belajar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya pesankan kepada Anda, harus ketika ada masalah harus berani bertahan pada detik-detik yang menegakkan. Sabar itu diperlukan pada peringkat detik-detik yang tidak ada lagi bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idzan qatal asbabu wa tadakhala rabbul asbab. Kata para ulama, ketika semua asbab itu sudah terputus, kira-kira tidak ada lagi bisa membantu kita. Pak desa sudah tidak bisa lagi bantu kita, majelis ulama tidak bisa lagi bantu kita, yang lain tidak bisa bantu kita. Orang ketika itu, ketika dia berada pada tingkat kesabarannya, fatadakhala rabbul asbab, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan datang menolong. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, berada di pinggir Laut Merah, mau maju lautan di depan, mau mundur tentara Fir'aun. Para pengikut Nabi Musa mengatakan, habislah kita pasti didapat oleh Fir'aun karena tidak ada lagi jalan keluar. Tapi Nabi Musa mengatakan, inna ma'ya rabbi, saya bersama dengan Tuhanku. Lalu kemudian dibuka tongkatnya, lalu kemudian terbukalah jalan menyeberang Laut Merah. Artinya sangat diperlukan kesabaran itu, bukan kesabaran begitu kita mendapatkan masalah sedikit saja lalu langsung kita menyerah, tidak. Tetapi harus kita diuji sampai titik di mana tidak ada lagi jalan keluar. Di situlah biasanya Allah Subhanahu wa taala akan turut menolong kita. Ada saya Abdul Basit belajar di Mesir, pertama perbaiki niat dengan baik, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Persoalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu persoalan waktu saja.
bukan itu menjadi masalah. Yang penting kita menggunakan waktu itu dengan belajar sebaik-baiknya. Di Mesir ini ada semua. Mau baik kita, gudangnya ulama di situ, gudangnya buku, setiap hari ada terbit buku. Kalau rajin kita beli buku baru, insya Allah maka wawasan kita pun akan berkembang. Kalau kita rajin mengikuti perkembangan pemikir orang-orang Mesir, kita juga akan berkembang. Tapi jangan lupa, di Mesir juga masih banyak anak cucunya Fir'aun. Jadi tergantung kita. Apa yang disampaikan tadi oleh yang mewakili bupati, bahwa di Mesir bukannya mudah Bapak dan Ibu. Itu dari bulan 10 sebenarnya sudah mulai kuliah, tetapi Al-Azhar itu menerapkan merdeka belajar yang di Indonesia baru dimulai. Dari dulu Al-Azhar itu menerapkan merdeka belajar, tidak pernah orang di absen. Yang mau ikut kuliah silakan ikut kuliah dan seterusnya. Yang tidak mau ikut kuliah silakan, yang penting bisa lulus, merdeka belajar. Jadi bukan yang seperti dikatakan tadi bahwa hanya 2 kali, 3 kali kuliah, tidak. Kuliahnya sepanjang semester orang kuliah, tetapi tidak ada paksaan. Yang mau pakai sandal pergi kuliah pakai sandal, yang mau pakai sepatu pakai sepatu. Ya, merdeka belajar betul. Kalau di Al-Azhar itu tidak ada ikatan-ikatan tentang apa. Yang pakai baju kaos pergi kuliah pakai baju kaos, yang pakai jalabia pakai jalabia, yang pakai ada juga. Jadi bermacam-macam dalam kelas. Tidak ada universitas yang saya lihat menerapkan merdeka belajar sama seperti di Al-Azhar. Memang betul-betul orang merdeka belajar di situ. Oleh karena itu, saya tetap memilih untuk sarankan bahwa aktiflah untuk ikut perkuliahan. Karena beda berkahnya kalau kita bertalaki, mendengarkan langsung penjelasan dan uraian dari para masyayikh Al-Azhar yang mengajar kita, berbanding kita hanya membaca diktat-diktatnya saja. Karena biasanya dalam penjelasan itu ada hal yang lebih daripada dari apa yang ditulis dalam diktat tersebut. Yang kedua, nanti kalau sampai tidak Anda Abdul Basit, cari lingkungan yang baik, ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap studi kita di sini. Carilah lingkungan. Orang Arab mengatakan al-jar qabla ad-dar. Kalau mencari rumah, jangan rumahnya dulu dicari, tapi lihat dulu siapa-siapa tetangganya di situ. Kalau tetangganya setiap malam begadang sampai jam 3 ribut, tidak bisa kita tidur di rumah itu. Jadi sebelum mencari rumah, lihat dulu siapa tetangga di situ, baru kita cari rumah. Jadi ini konsep mencari rumah. Adar qabla al-jar qabla adar. Tetangga dulu baru rumah, jangan rumah baru tetangga. Nah, karena itu sangat penting untuk ekosistem dalam belajar, bi'ah dalam belajar, lingkungan dalam belajar. Kalau lingkungannya baik, paling tidak itu bisa mendorong kita untuk baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, meskipun kita baik, lama-lama kita juga kemudian akan buruk. Karena keburukan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjustifikasi sebagai suatu kebaikan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mencari lingkungan yang baik. Ya, belajarlah untuk senantiasa di samping sekarang ini kan ramai di Mesir talaki. Ya, mungkin di Wahab sudah merasakan itu. Dulu di masa kami bukan talaki, tapi banyak kita bimbingan sama senior-senior kita, bimbingan orang, bimbingan buku. Tapi sekarang banyak talaki. Nah, apa itu bagus juga. Tetapi harus diseimbangkan antara kreatif kita sendiri dengan talaki. Jangan hanya mendengar talaki saja, tapi juga mencoba untuk membaca buku yang lain, membaca kamus. Setiap hari buka kamus itu. Ya, kalau sudah hancur 1-2 kamus itu baru bisa bagus bahasa Arabnya. Ya, kalau belum hancur kamusnya, berarti belum bagus bahasa Arabnya. Itu harus dibuka. Ya. Yang paling kecil itu kamus Mahmud Yunus, itu minimal itu yang paling kecil. Ya. Ada yang besar itu Al-Munawir, itu bagus dibuka. Jadi setiap kali dapat kata-kata dalam diktat tidak dipahami, buka itu. Setiap kali kita jalan ada kata-kata bahasa Arab tidak ditahu artinya, kembali nanti buka kamus lagi. Dan yang kedua, usahakan untuk tetap fasih berbahasa Arab ya. Dengan jangan hanya bergaul dengan orang dari Sidrap saja. Nanti kembali saling belajar bahasa Bugisnya daripada bahasa Arabnya. Tetapi cobalah untuk bergaul dengan orang Mesir, meskipun tidak dipanggil ke rumah misalnya. Pergaulan kita di kampus, di kuliah, di mana ya, bangunlah persahabatan dengan orang-orang kawan-kawan dari Jawa, dari mana ya. Karena
ketika kita kembali dari Mesir, yang paling penting adalah membangun jejaring. Kalau tidak ada kawan-kawan kita di Jawa, tidak ada kawan-kawan kita di Aceh, tidak ada kawan-kawan kita di Kalimantan dan seterusnya, maka kita akan memulai dari awal membangun jejaring di Indonesia. Tetapi kalau dari awal dari Mesir kita sudah membangun jejaring dengan kawan-kawan kita dari luar, ketika kita sampai di Indonesia itu semuanya mudah. Karena sudah ada jejaring yang terbentuk sebelum kita sampai di tanah air. Seperti Kakanda Pak Asri ini sebenarnya kalau dia mau jadi anggota DPR mudah saja, tinggal jejaringnya di Majelis Taklim, jejaringnya di jamaah-jamaah, itu mudah sekali. Tetapi beliau kan lebih memilih untuk mengurusi pembimbingan ibadah jamaah lewat pengabdian beliau di travel, sama seperti Kakanda Yusuf. Nah, oleh karena itu carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu tertekan dengan harus tinggi dan harus mumtaz, karena dalam dunia realitas harus seimbang antara kecerdasan dalam buku atau IQ dengan kecerdasan bersosial. Dan lebih banyak orang sukses ketika dia pintar untuk bersosial, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi harus diseimbangkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan bermasyarakat. Jadi pada waktu tetap harus berorganisasi supaya kita bisa mengorganisir sesuatu. Kalau kecerdasan kita hanya kecerdasan intelektual saja, maka cenderung biasanya kita jadi pakai orang saja. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba untuk segalanya, perbaiki lingkungannya, perbaiki niatnya, dan senantiasa minta doa dari Bapak dan orang tua. Ibu juga beda dengan dulu. Kalau dulu ada teman saya stres bapak dan ibu gara-gara tidak pernah dikirimin surat oleh bapak ibu. Kalau sekarang ini kan ibu-ibu hampir setiap malam video call dengan anaknya, lebih mudah berkomunikasi di masjid berbanding anaknya di pesantren. Karena di pesantren tidak pegang handphone, tapi kalau di masjid setiap malam itu bisa berkomunikasi. Jadi meskipun 2 tahun terasanya sebentar saja. Saya rasakan karena anak saya satu sudah selesai di Mesir, sementara sekarang ini bisa juga yang tingkat 3 di Mesir. Ya. Saya kira Bapak dan Ibu, teman-teman Ibu, inilah sempat saya sampaikan. Saya mohon maaf pada kekurangan. Wallahual musta'an wal ihtiqam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa oleh Andre Guruta Ustadz Haji Abdullah Wahab LCMA, pimpinan Mahat Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif Amasan Kabupaten Pinrang. Kepada Ustadz disilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana wa lana usana wa ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawalla sholihin.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, kita masih tetap dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dipinjamkan umur, dipinjamkan pemikiran dan sebagainya. Alhamdulillah rabbil alamin. Benar-benar bahwa setelah selesai kegiatan yang satu, kita bersegera menuju menghadapi yang lain. Selama ini kita bergerak di perhajian umrah, baik pemberangkatan ataupun kepulangan. Khusus pada sore hari ini adalah hari Rabu tanggal 10 bulan 12 2025. Kegiatan yang mungkin langka, jarang, bahkan mungkin pertama ini dan terakhir kita lakukan di sini ialah bahwa dengan selesainya Ananda putra kami yang bungsu, pendidikannya di pesantren Al-Wutuluska, kemudian 2 tahun di kajian kitab di Amasang Pindran. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia akan melanjutkan perjalanannya, melanjutkan studinya di Universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, Republik Arab Mesir. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah berangkatnya pada tanggal 18 Desember Jakarta menuju ke Kairo. Tanggal 17 Desember dari Makassar ke Jakarta. Pada hari ini kita lepaskan menghadirkan Bapak Bupati Sudin Denrapang, tapi beliau karena satu hal kesibukannya luar biasa sehingga hanya diamanatkan tadi kepada salah seorang pendampingnya untuk mewakili beliau. Dan alhamdulillah yang termasuk juga baru di sini adalah bahwa ia memberikan tausiah wejangan kepada Ananda Abdul Basit dalam rangka keberangkatannya ialah Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah yang berdomisili di Makassar, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Andi Adrus LC MA. Sengaja beliau kami undang ke tempat ini untuk betul-betul memberikan wejangan supaya menjadi kesan yang terbaik bagi Ananda yang akan berangkat. Oh, ternyata begini ustaz-ustaz yang berhasil di dalam menunaikan tugasnya di Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah Pak Bupati datang diwakili, kemudian Pak Profesor datang juga, bilang pimpinan pondok pesantren kajian kitab kuning juga datang, juga pimpinan pondok pesantren Tuska. Banyak yang hadir. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisa mendoakan mudah-mudahan Ananda Abdul Basit Asri Kasman dalam jangka waktu yang tidak lama akan bisa selesai sekolahnya, terlebih dahulu S1. Ya, nantilah selesai S1 baru kemudian kita nanti pikir-pikir untuk yang S2-nya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon doanya untuk Ananda Abdul Basit sehat-sehat selalu di sana, menuju pendidikannya, dan akhirnya dalam jangka waktu yang tidak lama bisa dia mencapai apa yang diinginkan, atau paling tidak C atau S1. Sehat-sehat kita semua, berkah dalita sampai umur insyaallah subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.